adalah salah satu faktor penting dalam ekosistem tanah dan pertumbuhan tanaman. Untuk mengestimasi kelembaban tanah, ada beberapa metode yang umum digunakan, salah satunya adalah metode gravimetri. Dapat kita lihat pada gambar bahwa metode gravimetri yaitu dengan mengambil sampel tanah, menimbangnya dalam kondisi basah, lalu mengeringkannya di oven dan menimbangnya kembali. Metode ini cukup akurat tetapi memerlukan waktu dan peralatan khusus. Ada juga sensor kelembaban tanah seperti TDR atau Time Domain Reflexometry atau VDR Frekuensi Domain Reflexometry yang bekerja dengan mengukur perubahan konduktivitas listrik dalam tanah. Dalam siklus air tanah, air bisa mengalami kehilangan atau tersimpan dalam tanah tergantung pada berbagai faktor, lingkungan, dan karakteristik tanah itu sendiri. Penyimpanan air dalam tanah bergantung pada kapasitas lapisan tanah untuk menahan air, yang ditentukan oleh porositas dan struktur tanah. Tanah berpasir misalnya memiliki pori-pori yang besar yang membuat air cepat meresap ke dalam tanah, tapi juga cepat hilang. Sebaliknya, tanah liat memiliki pori-pori kecil yang dapat menyimpan air lebih lama tetapi sulit ditembus oleh akar tanaman. Kehilangan air dari tanah bisa terjadi melalui beberapa proses utama, yaitu evaporasi dan transpirasi, yang secara bersama-sama dikenal sebagai evapotranspirasi. Ketika hujan turun, air yang jatuh ke tanah tidak semuanya terserap atau disimpan. Sebagian air bisa mengalir di permukaan tanah sebagai runoff. Runoff permukaan terjadi ketika tanah tidak mampu menyerap air dengan cepat, baik karena intensitas hujan yang terlalu tinggi, tanah yang sudah jenuh air, ataupun adanya permukaan tanah yang keras dan kedap air, seperti jalan beraspal atau tanah yang dipadatkan. Air yang mengalir ini bisa membawa partikel tanah, menyebabkan erosi dan mengurangi kesuburan tanah. Dalam konteks pengelolaan air, mengurangi runoff dengan metode seperti terasering, pembuatan sumur resapan, atau penggunaan vegetasi penutup tanah sangat penting untuk menjaga keseimbangan air tanah. Air yang tidak mengalir sebagai runoff akan meresap ke dalam tanah melalui proses infiltrasi, lalu bergerak lebih dalam yang disebut perkolasi. Perkolasi adalah pergerakan air ke bawah melalui pori-pori tanah menuju lapisan tanah yang lebih dalam, hingga akhirnya mencapai zona jenuh atau permukaan air tanah yang biasa disebut water table. Proses ini berperan penting dalam mengisi ulang cadangan air tanah yang bisa dimanfaatkan oleh sumur atau mata air alami. Evaporasi terjadi ketika air menguap langsung dari permukaan tanah akibat panas matahari dan pergerakan udara. Faktor yang mempengaruhi laju evaporasi termasuk suhu, kelembapan udara, kecepatan angin, serta karena permukaan tanah itu sendiri. Tanah yang terbuka tanpa penutup vegetasi lebih mudah kehilangan air melalui evaporasi dibandingkan dengan tanah yang tertutup oleh mulsa atau vegetasi. Sementara itu, transpirasi adalah proses kehilangan air melalui stomata. Air diserap oleh akar akan digunakan dalam proses metabolisme dan pertumbuhan tanaman, lalu dikeluarkan kembali ke atmosfer dalam bentuk uap air. Transpirasi sangat dipengaruhi oleh jenis tanaman, tahap pertumbuhan serta kondisi lingkungan seperti suhu dan kelembaban udara. Jika kelembapan tanah rendah, tanaman akan menutup sebagian stomatanya untuk mengurangi kehilangan air, tetapi juga bisa menghambat pertumbuhan karena fotosintesis menjadi kurang optimal. Dalam praktik pertanian dan pengelolaan sumber daya air, istilah curah hujan efektif sering digunakan. Curah hujan efektif adalah jumlah hujan yang benar-benar dapat dimanfaatkan oleh tanaman, yaitu air yang terserap ke dalam tanah dan tersedia bagi akar tanaman, bukan yang mengalir sebagai runoff atau menguap ke atmosfer. Curah hujan efektif sangat bergantung pada intensitas hujan, kapasitas tanah dalam penyerapan air, dan kebutuhan air tanaman. Permukaan air tanah atau water table adalah batas antara zona jenuh dan zona tak jenuh di dalam tanah.
Kedalaman water table sangat bervariasi tergantung pada lokasi geografis, curah hujan, dan penggunaan air oleh manusia. Di daerah yang memiliki banyak curah hujan dan sedikit penggunaan air tanah, water table bisa dangkal, bahkan muncul ke permukaan dalam bentuk rawa atau mata air. Sebaliknya, di daerah kering atau dengan eksploitasi air tanah yang tinggi, water table bisa semakin dalam menyebabkan kesulitan dalam mendapatkan air. Jika eksploitasi air tanah berlebihan tanpa adanya pengisian ulang yang memadai, bisa terjadi penurunan permukaan tanah atau intrusi air laut di daerah pesisir. Oleh karena itu, pengelolaan air tanah yang bijak sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan ketersediaan air bagi kehidupan. Oleh karena itu, pengelolaan air tanah yang bijak sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan ketersediaan air bagi kehidupan. Water table ini bisa naik atau turun tergantung pada curah hujan atau penggunaan air oleh tanaman serta pengambilan air oleh manusia. Jika permukaan air tanah terlalu rendah, tanaman bisa mengalami kekeringan, sementara jika terlalu tinggi, bisa menyebabkan masalah seperti genangan dan berkurangnya aerasi tanah.